Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Pada video kali ini saya akan menganalisa lagi saham-saham yang direquest oleh Bapak Ibu dan teman-teman. Yang pertama ada Bull, kedua Duk, ketiga Nikel, keempat Soci, kelima MDKA, dan keenam Akra. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Bull. Bull pada hari kemarin ditutup naik tipis 1,08% ke harga 372. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker Smarinya terlihat Bull diakumulasi oleh broker II ini ya, 1,8 juta yang jual kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bull menurut saya cukup bagus ya. Sudah di zona area buy yang saya bikin waktu analisa Bull, lupa kapan, pokoknya ada analisa Bull saya terakhir saya buat zona buy-nya ya di daerah 350 sampai 370. Jadi ini di harga buy. Apakah bisa spekulasi buy? Menurut saya masih bisa. Cuman harus siap cut loss kalau turun dari EMA 60-nya ya. Ini cut loss kalau turun dari 340 itu sekitar 5%, dan target profit terdekat Bull di 400 di EMA 20-nya. Kalau mampu breakout ya Bull bisa lanjut sampai 480. Tapi kalau tidak mampu breakout dari EMA 20 ya potensi Bull kembali koreksi dan mengarah ke daerah 350 sampai 370 ini lagi. Indikator MACD masih mengarah ke bawah garis biru, tapi bar chart di bawah 0 makin tipis ya. Semoga ada potensi rebound, kalau nggak hari ini ya besok ya Bull ya, potensi masih berpotensi ke atas. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Duk. Duk pada hari Senin kemarin ditutup naik 4,83% ke harga 260. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker Smarinya terlihat saham Duk didistribusi oleh YP. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Duk masih mempertahankan area supportnya di 220 ya. Tapi menurut saya ini sangat perlu hati-hati. Walaupun indikator MACD mulai menyempit garis biru dan sudah di area oversold, dan juga bar chart di bawah 0 makin tipis ya, ada berpotensi Duk bisa lanjut mengarah ke resisten 330. Dan Duk juga hari ini membuat candle hammer dan candlenya menutup lebih 3/4 candle hari kemarin ya, berpotensi Duk juga bisa lanjut naik. Apakah bisa spekulasi buy? Ya kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 220 ya boleh-boleh aja, cuman agak dalam menurut saya. Resiko juga masih tinggi ya, karena moving average 20 sudah dead cross moving average 60 dan 200. Jadi amannya Duk nih kalau sudah di atas 330 ya baru bisa spekulasi buy di atas. Cut lossnya di bawah EMA 20-nya di daerah 300 sampai 290. Jadi seperti itu untuk Duk. Masih perlu sangat hati-hati. Yang punya dari atas yang nggak mau cut loss ya siap-siap. Kalaupun Duk sideways ya bisa lama dia di daerah supportnya ini ya. Nih terlihat dari story sebelumnya dia mengarah ke supportnya, terus 23 Desember sampai breakout itu sampai November. Jadi hampir 2 bulan dia di daerah bawah baru dia naik ya. Ya bisa seperti itu skenario Duk. Ya seperti itu aja untuk Duk. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Nikel. Nikel pada hari Senin kemarin ditutup naik sangat tinggi ya, 16,81% ke harga 1320. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker Smarinya terlihat biasa aja, nggak ada yang distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Nikel mempertahankan support neckline-nya di 1120, sempat gap down pada awal pembukaan tapi kemudian naik dan tutup pas di resisten dinamik EMA 60 di 1320. Untuk besok berpotensi Nikel masih akan lanjut ya mengarah terdekat 1400. Kalau lewat ya bisa ke 1500 untuk Nikel, dan kalau ke 1500 jadi harus naik 180 poin, jadi 10% lebih. Mungkin nggak bisa ya, mungkin saja, cuman ya harus siap dengan resiko ya. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau cut loss di harga ARB-nya, kalau misalnya dengan resiko besok dia koreksi ternyata ARB ya harus cut loss. Tapi kalau Bapak Ibu yang beli dari daerah bawah
pada kemarin ngambil di daerah 1080 1100 pasang trailing stop aja. Kalaupun nikel berbalik arah dari 1300 mengarah ke bawah, mending take profit dulu ya. Jadi seperti itu aja untuk nikel. Semoga ya ini mengkonfirmasi nikel harusnya sih bisa satu candle lagi lanjut ya, 1-2 candle lagi ya. Kalau skenario nya seperti itu, karena ini terbentuk bullish Angel Pink candle hari Senin menutup penuh candle hari Jumat ya. Jadi ya harusnya lanjut. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Soci. Soci pada hari Senin kemarin ditutup naik juga 10,67% kalau harga 197. Kalau dilihat transaksi asing net buy yang cukup besar. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ada akumulasi di saham Soci. Yang akumulasi AK, CC, CS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Soci mantul sebelum menyentuh area support ya. Dia mantul dari 170, harusnya area supportnya ada di 163 sampai 150. Dan ya arah selanjutnya Soci menguji resisten dinamik EMA 60 di 202. Kalau mampu breakout ya potensi arah selanjutnya menutup gap di 214 dan bisa ke 240 ya. Semoga ini bukan teknik rebound biasa ya, tapi mengkonfirmasi reversal atau berbalik arah, karena hari ini juga Soci membentuk pola bullish Angel Pink. Candle hari Senin menutup penuh candle hari Jumat, dan di hari Kamis juga ditutup lebih dari 3/4. Harusnya bisa lanjut untuk Soci. Indikator MACD juga barcat di bawah 0 makin menipis. Indikator garis biru MACD mulai terindikasi melandai, tapi masih di bawah perbatasan garis 0. Ya, seperti itu aja untuk Soci. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada MDKA. MDKA pada hari Senin kemarin juga ditutup lanjut rebound. Ke level harga 2.800 naik 9,8%. Sebelumnya di hari Jumat, MDKA juga naik tinggi 11,35%. Kalau dilihat transaksi asing malah kesempatan jualan. Cukup besar juga jualan asing. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat MDKA diakumulasi oleh Indro Premier PD dan CG DX RF. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA untuk hari ini kemungkinan akan lanjut menguji resisten terdekatnya di 2860. Kalau itu mampu di breakout ya arah selanjutnya MDKA ke 3200 dan bisa dikatakan MDKA membuat rounding bottom ya. Nih kalau mampu breakout besok ya bisa terkonfirmasi rounding bottom, dan juga MDKA mempertahankan EMA 60-nya di daerah 2200. Kalau Bapak Ibu kemarin bisa spekulasi buy, ini ya cut loss-nya di sekitaran 2050 sekitar 10%, dan target profit ya terdekat EMA 20 di 2500 8%. Tapi ya kalau market dalam keadaan kayak minggu lalu ya pasti di 35% sudah bisa take profit ya, tapi resikonya lebih besar. Jadi ya harusnya belinya di daerah idealnya di 2200 sampai 2180. Tapi kalau di daerah situ beli dengan resiko cut loss kecil tapi ketinggalan kereta kan, seperti ini udah ketinggalan. Kalau beli di daerah atas memang potensi untuk dibawa naik besar, tapi kalau MDK nggak naik dan malah koreksi ya potensi untuk cut loss juga besar. Jadi ya sesuaikan strategi yang cocok dengan Bapak Ibu dengan profil resiko masing-masing ya, karena setiap strategi ada resikonya masing-masing, ada untung ruginya masing-masing. Jadi seperti itu untuk MDKA. Indikator MACD sudah mengarah ke atas lagi garis biru dan akan membuat golden cross kalau besok MDKA naik minimal bisa tutup di daerah 2900. Jadi seperti itu aja untuk MDKA. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Akra. Akra pada hari Senin kemarin ditutup naik 5,63% ke level harga 3000, dan kalau dilihat transaksi asing masih net buy, tapi di hari Senin asing net buy tipis. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat AK akumulasi di 42.000, yang jual kecil-kecil. Terbesar yang jual cuman CS Credit Suisse di 26.000. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Akra mantul dari support minornya ya yang terbentuk dari 16 November.
Dan arah selanjutnya Akra kalau melanjutkan kenaikan dan harusnya lanjut naik minimal 1-2 candle lagi menguji resisten 3100 karena di situ ada EMA 60-nya. Kalau itu mampu di breakout, ya arah selanjutnya Akra bisa ke 3400 bahkan bisa ke 3750. Tapi kalau dia gagal breakout 3100, kemungkinan Akra akan membentuk pola dead cat bounce ya, dan bisa mengarah ke bawah. Minimal uji EMA 200 di 2700. Kalau itu tidak mampu menahan, ya Akra bisa ke 2480 sampai 2500. Jadi seperti ini skenario Akra kalau tidak mampu naik lebih dari 3100 atau kompim tutup di atas 3100. Jadi yang punya dari bawah pasang trailing stop aja 3-5%, mending take profit, atau ya seperti saya bilang pasang trailing stop. Jadi ikut naik, kalau berbalik arah take profit, karena market juga masih perlu hati-hati ya. Jadi seperti itu aja untuk Akra ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan juga semua analisa saya ini disclaimer on, silahkan analisa kembali. Yang cocok bisa dipakai, kalau nggak cocok bisa dimodifikasi sesuai dengan sistem trading dan strategi Bapak Ibu masing-masing. Sampai ketemu di video selanjutnya, terima kasih.